Menerobos ke alam bawaan, penuh dengan kekuatan Wukuilong. Pembaruan cepat, halaman situs web yang menyegarkan, sedikit iklan, saya paling suka situs web seperti ini, jadi saya harus memujinya. Zhou Yuan telah meningkat menjadi 500. Jauh lebih kuat daripada biksu di alam yang sama. Terutama Zhou Yuan milik Murong Yu dekat dengan Zhou Yuan dari puncak alam bawaan. Setelah meninggalkan dunia Hetul Wushu, Murong Yu meninggalkan ruangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa tempat di mana dia berada sebenarnya adalah sebuah halaman. Meskipun tidak terlalu besar, itu tidak mewah. Tetapi itu adalah halaman. Itu pasti tempat di mana Murong yang meminta Murong Yu untuk pindah. Karena mereka semua dibawa ke sini sekarang, Murong Yu tentu saja tidak keberatan. Namun, yang mengejutkannya adalah selain dia, masih ada pelayan di halaman ini. Pelayan itulah yang melayani kehidupan sehari-hari Murong Yu. Ketika orang-orang ini menemukan bahwa Murong Yu telah meninggalkan pintu, wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraan. Kemudian, ia seperti teringat sesuatu, tatapannya mengelak, dipenuhi ketakutan. Para bawahan ini semuanya adalah bawahan keluarga Murong. Di antara mereka, bahkan ada yang pernah menindas Murong Yu. Sekarang mereka tidak hanya menjadi pelayan Murong Yu, tetapi mereka juga teringat adegan di mana Murong Yu menembak mati Murong Zi belum lama ini. Kalahkan Murong Hao dan tembak mati Murong Zi. Murong Yu telah menjadi jenius pertama keluarga Murong, dan di saat yang sama ia terkenal kejam. Merasakan ketakutan di mata para pelayan ini, Murong Yu hanya mencibir. Ketika ia pertama kali mendapatkan kekuatan, ia bersumpah untuk membalas dendam terhadap mereka yang menindasnya. Hanya saja sekarang ia ingin datang kepada Murong Yu tetapi merasa sedikit konyol. Status para pelayan ini rendah hati, tetapi sebenarnya arogan. Setelah Murong Yu menjadi kuat, orang-orang ini seperti semut. Dalam kapasitasnya, tentu saja, ia tidak akan terus peduli pada orang-orang ini. Kemarilah, kata Murong Yu sambil berdiri di halaman, menatap seorang pelayan. Tatapan ngeri terpancar di mata pelayan itu, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan kepada pelayan ini?" "Sudah berapa hari saya koma?" 10 hari, jawab pelayan itu hati-hati. 10 hari, alis Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia telah koma selama 10 hari. Namun, menembus alam bakat setelah 10 hari ini bukanlah hal yang buruk. 10 hari, itu berarti konferensi kultivasi akan segera dimulai. Bacalah, saya tidak tahu apakah keluarga Yun telah bergerak. Pikir Murong Yu dalam hati, ia meminum minuman pelayan itu, lalu meninggalkan rumah Murong. Setelah menembus alam bawaan, keluarga Yun kecil tentu saja tidak akan lagi memandang rendah Murong Yu. Hanya saja Li Feng dan yang lainnya sulit untuk ditolak. Semoga keluarga Yun tidak akan membuat masalah. Kalau tidak, aku tidak keberatan langsung melenyapkannya dan membuat Li Feng sempurna, cibiran Murong Yu dalam hati dan bergerak menuju Menara Jufu. Tanpa keluarga Yun, mereka bisa ditekan, dan bisnis Jufulou semakin membaik. Awalnya, bisnis Jufulou bagus. Justru karena inilah keluarga Yun mendambakan Fulou. Xiao Fengzi, Murong Yu langsung menemui Li Feng yang sedang sibuk. Haha, Xiao Yuzi, konon kau menunjukkan kekuatan besar, mengalahkan Murong Hao, dan menembak mati Murong Zi. Saat melihat Murong Yu, Li Feng menyerahkan pekerjaannya kepada pelayan restoran, lalu bergegas keluar. Suara Li Feng tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menggema di seluruh lantai pertama. Mendengar kata-kata Li Feng, para tamu di atas restoran langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Murong Yu. Hei, diakah Murong Yu? Orang yang mengalahkan Murong Hao, yang merupakan jenius pertama dalam keluarga Murong. Konon beberapa bulan yang lalu dia masih sampah. Mungkin seseorang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Orang ini sangat kuat, bahkan para ahli bawaan keluarga Yun pun terbunuh. Apa kau percaya seseorang yang baru berkultivasi beberapa bulan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Belum tentu, mungkin mereka memang jenius. Xiao Fengzi, keluarga Tianyun tidak membuatmu malu akhir-akhir ini, kan? Tanya Murong Yu dengan suara berat, duduk diam di sebuah ruangan. Para ahli bawaan semua dibunuh olehmu, beraninya mereka mengganggu kita. Tapi sulit dikatakan, kalau kau pergi ke konferensi kultivasi, aku khawatir mereka akan melakukannya pada kita, kata Li Feng sambil tersenyum masam. Keluarga Yun adalah sebuah keluarga. Meskipun kecil, bagaimanapun juga, mereka juga memiliki kekuatannya sendiri. Adapun keluarga Li, ayah Li Feng, Li Guonei, memulai dari nol dan memulai Jufulou ini. Meskipun ada sejumlah kekuatan, itu jauh di belakang keluarga Yun. Selain itu, Li Feng dan mereka bertiga bukanlah seniman bela diri. Li Feng tidak lebih dari beberapa kungfu kucing berkaki 3. Sekarang karena Murong Yu mendukung Jufulou, keluarga Yun mungkin tidak berani bergerak. Jika Murong Yu pergi dari sini, keluarga Li takut mereka akan segera diserang oleh keluarga Yun. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Di dunia Murong Yu, kecuali orang tuanya yang sudah meninggal, Zhao Ziqing dan Li Feng lah yang memperlakukannya dengan baik. Murong Yu bahkan memperlakukan Li Feng dan putranya sebagai saudara. Kali ini ia pergi ke dunia kultivasi abadi, ia takkan pernah menyesalinya. Bagi Zhao Ziqing, dengan kualifikasinya, ia tentu saja bisa memasuki dunia keabadian.
Tentu saja, Li Feng dan yang lainnya menjadi satu-satunya orang yang dikhawatirkan oleh Murong Yu. Faktanya, keluarga Li telah banyak membantu Murong Yu selama bertahun-tahun. Sebelum pergi ke ranah kultivasi abadi, urusan Li Feng harus diselesaikan. Setidaknya, Li Feng bisa dijamin aman dan bebas dari kekhawatiran seumur hidup mereka. Pikir Murong Yu dalam hati, dan langsung teringat keluarga Murong. Dengan status Murong Yu saat ini di keluarga, selama ia mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Murong tentu akan menjaga Jufulou. Dengan keluarga besar Murong sebagai pendukung, siapa yang berani menyentuh Jufulou? Memang begitu, dalam perjalanan pulang, Murong Yu sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun ia telah menjadi penguasa ranah bawaan, tas orang pun bisa memanfaatkannya, dan ia hanya bisa mengandalkan keluarga Murong. Auzu.com tertawa, pada saat ini, Murong Yu berjalan ke sebuah gang yang relatif terpencil. Tiba-tiba, Murong Yu merasakan niat membunuh yang mencekiknya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang membubung tinggi ke langit di gang itu, menyelimutinya, menyegel kehampaan, dan mencekiknya dengan cepat. Pada saat yang sama, aura yang sangat tirani menyapu dari segala arah, ingin membunuh Murong Yu. Tuan sejati, alis mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, dan ia langsung berteriak dingin, meninju cahaya pedang yang mencekik di depannya. Boom! Setelah suara keras itu, cahaya pedang itu langsung hancur dan berubah menjadi kekuatan yang menghilang di kehampaan. Namun, Murong Yu juga terkejut oleh kekuatan dahsyat itu dan mundur beberapa langkah. Apa? Melihat Murong Yu menghancurkan cahaya pedang itu dengan tinjunya, sebuah suara mengejutkan terdengar. Namun tak lama kemudian, cahaya pedang kedua tampak menghancurkan kehampaan, mengejutkan cahaya itu, dan menebas ke arah Murong Yu. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian hitam muncul tak jauh di depan Murong Yu. Murong Yu meningkatkan kekuatannya, menggeram pelan, dan melancarkan pukulan. Cahaya pedang itu kembali pecah. Di saat yang sama, ia melihat kakinya menginjak Fei Yun 4 langkah, 1 langkah lebih dari 3 kaki, tinjunya mengumpulkan cahaya hitam, dan ia menghantam pria berbaju hitam itu dengan 1 pukulan. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, pedang di tangannya melesat ke langit. Gelombang aura pembunuh memenuhi gang, menyelimuti tubuh Murong Yu. Boom! Tanda seru titik. Setelah bertarung beberapa jurus, pakaian Murong Yu terkoyak oleh cahaya pedang pria berbaju hitam. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang telah berubah dan diperkuat saat ia menembus alam bawaan, saat itu ia takut tubuhnya akan langsung hancur. Namun, pembunuh berbaju hitam itu sedang tidak sehat, ia langsung ditinju oleh Murong Yu, takut tulangnya akan hancur. Siapa kau? Mata Murong Yu berkedip, dan ia bertanya dengan suara berat. Orang yang membunuhmu. Sebuah suara serak terdengar, dan pria berbaju hitam itu berubah menjadi hantu dan menyerang. Dalam proses ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, mencekik Murong Yu. Boom! Pada saat yang sama, Kuilong dengan 2 taring dan cakar di atas pria berbaju hitam muncul, meraung dan menyerang ke arah Murong Yu. Apakah bawaan 2 surga? Murong Yu mencibir dalam hatinya, tetapi tidak menggunakan kekuatan naganya. Hanya dengan menginjak 4 langkah Fei Yun, tubuhnya bergerak di lorong-lorong seperti naga, sambil menghindari cahaya pedang lawan, ia meningkatkan pengalaman bertarungnya. Ya, meskipun lawannya adalah penguasa 2 surga bawaan, ia bahkan lebih tinggi dari ranahnya, tetapi itu sama sekali tidak mengancam Murong Yu. Karena itu, tentu saja Murong Yu tidak akan langsung mengakhiri pertempuran. Ia sekarang perlahan-lahan menjadi lebih kuat, tetapi pengalaman bertarungnya masih kurang. Menginjak 4 langkah Fei Yun dan menggunakan tinju Kaisar Raungan Harimau, Murong Yu sama hebatnya dengan cahaya pedang pembunuh hitam itu. Awalnya, pakaian Murong Yu robek oleh cahaya pedang lawan. Namun setelah bertarung beberapa saat, keterampilan tubuhnya menjadi semakin mahir. Pembunuh di sisi lain secara alami tidak berdaya. Seolah menyadari tujuan Murong Yu, pembunuh berpakaian hitam itu murka, meningkatkan kekuatan pamungkasnya, dan ingin membunuh Murong Yu. Hanya saja, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Kemana harus lari? Pria berbaju hitam itu bergerak samar, membelah cahaya pedang, lalu tubuhnya bergetar, ia hendak mundur. Bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya lolos? Dengan teriakan pelan, ia berubah menjadi hantu dan langsung mengejarnya. Tertawa. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang tirani dan mengerikan merobek dari sisi lain, dengan cepat mencekik ke arah Murong Yu. Dalam hati, Murong Yu mencibir, berbalik dengan ganas, dan melancarkan pukulan. Boom! Setelah suara keras itu, Murong Yu menghancurkan cahaya pedang itu dengan sebuah pukulan. Namun, ia juga langsung dikejutkan oleh ledakan kekuatan. Dengan suara keras, Murong Yu langsung menghancurkan dinding dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang mengerikan. Murong Yu terkejut. Ia melirik tinjunya, tetapi menemukan luka yang mengejutkan telah terbuka, dengan tulang-tulang terlihat. Orang ini setidaknya seorang Master Inate Triple Heaven, pikir Murong Yu dalam hati. Mati. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membelah kehampaan, menyelimuti tubuh Murong Yu. Selain pembunuh berpakaian hitam sebelumnya, ada juga pembunuh berpakaian hitam yang lebih kuat yang telah berubah menjadi Streamer dan mencekiknya. Membunuh orang-orang ini sangatlah mudah. Baca teks lengkap bab terbaru persen,
meskipun mereka semua kuat di alam Dayan, dan jumlahnya lebih dari selusin. Namun, suku Hilang juga memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat ini, dan jumlahnya lebih dari selusin. Setelah Murong Yu memberitahu Jiwa Hilang tentang kejadian ini, dengan kekuatan suku Jiwa Hilang, puluhan orang ini benar-benar tak terelakkan. 16 pembangkit tenaga listrik di alam evolusi agung dipenggal dan dibunuh, yang merupakan kehilangan yang tak tertahankan bagi suku naga. Namun, Murong Yu merasa agak sia-sia memenggal ke-16 pembangkit tenaga listrik di alam evolusi agung ini. Jika kau bisa mengendalikan jiwa mereka dan membiarkan mereka menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri, itu akan sangat bagus. Hanya saja, bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka semua ditekan dan dikendalikan jiwanya? Setelah periode latihan ini, Murong Yu telah melahap ratusan juta inti kristal. Inti kristal makhluk gelap biasa memiliki peningkatan yang terbatas pada Murong Yu. Namun, itu tidak dapat menahan jumlah yang besar. Jika ada lebih banyak, kekuatan Murong Yu akan selalu meningkat. Secara khusus, di antara inti kristal ini, ada juga beberapa inti kristal tingkat evolusi agung. Meskipun tidak banyak inti kristal di tingkat alam Yan agung, hanya ada sedikit. Tetapi ketika dikombinasikan dengan ratusan juta inti kristal lainnya, kekuatan Murong Yu langsung meningkat ke alam Dayan. Ya, Murong Yu telah menerobos ke alam Dayan. Dalam hal kecepatan terobosan, dia seharusnya menjadi yang tercepat dari keempat bersaudara itu. Bagaimanapun, Murong Yu menciptakan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk meningkatkan kultivasinya. Sebagai makhluk gelap, bercampur dengan dunia gelap, memimpin satu suku untuk melawan suku lain. Metode memanfaatkan kekuatan ini telah memungkinkan kekuatan Murong Yu meningkat pesat. Untuk bab-bab terbaru buku ini, silakan kunjungi 800 Novel Network www.800book.net jika tidak. Jika dia sendirian di sini, membunuh makhluk-makhluk gelap sendirian. Meskipun dia lebih menentang langit, wilayahnya tidak akan secepat sekarang. Hanya saja, meskipun Murong Yu sudah berada di tingkat alam Yan Agung. Terlebih lagi, Murong Yu percaya bahwa dengan kekuatannya, dia dapat mengalahkan salah satu dari 16 kekuatan alam evolusi besar dari suku Dulong. Namun, jika 16 kekuatan besar bidang pembangunan merasa khawatir pada saat yang sama, maka mereka tidak akan dipenggal, apalagi ditindas. Akan sangat bagus jika semua jenis formasi tidur dan formasi hantu ditambahkan di sini sebelumnya, pikir Murong Yu. Karena, jika ada formasi yang terperangkap dan formasi hantu, ia dapat membagi dan mengalahkan orang-orang ini, serta menekan mereka. Awalnya, ia mengira seseorang akan datang untuk membunuhnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa suku naga beracun akan membiarkan 16 pembangkit tenaga listrik alam evolusi agung datang untuk membunuhnya. Meskipun kekuatan orang-orang ini berada di alam evolusi agung, kekuatannya mengerikan. Tetapi jika aku berhati-hati, aku seharusnya bisa mengatur berbagai formasi dan formasi hantu yang sulit di sini sebelum mereka bereaksi, pikir Murong Yu dalam hati. Saat ini, ia telah menghentikan percepatan waktu Hetul Wushu. Lagi pula, jarak waktu antara dua dunia terlalu besar, dan banyak hal yang sulit dilakukan. Murong Yu tidak meninggalkan Hetul Wushu, tetapi diam-diam mengetik sidik jari dalam Hetul Wushu, dan melesat masuk ke dalam rumah di luar. Di alam Murong Yu saat ini, pembentukan formasi tidak lagi membutuhkan pembentukan mata, berbagai tiang dan sejenisnya yang diperlukan untuk pembentukan formasi. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan Anda sendiri. Sebuah formasi yang mengantuk diledakkan ke dalam rumah oleh Murong Yu, dan orang-orang kuat dari suku Dulong tidak bereaksi sama sekali. Lagi pula, Murong Yu melakukannya secara diam-diam. Segera setelah formasi jebakan pertama diatur di dalam rumah oleh Murong Yu keluar dengan formasi magis lainnya. Itu langsung menyelimuti seluruh ruangan. Auzu.com segera, formasi Murong Yu satu demi satu melesat keluar dari Hetul Wushu. Dia tidak perlu takut ketahuan. Karena, saat ini, setelah menggeledah seluruh ruangan dan tidak menemukan Murong Yu, orang-orang suku Dulong hendak mundur. Setelah orang-orang ini mundur, akan sulit bagi Murong Yu untuk menekan mereka. Oleh karena itu, dengan mengandalkan ketahuan orang-orang ini, ia harus meledakkan lebih banyak formasi. Faktanya, setelah formasi-formasi ini meledak ke dalam rumah, formasi-formasi ini sudah aktif. Dengan semakin banyaknya formasi, orang-orang kuat dari suku naga racun akhirnya menemukan mereka. Hanya saja, bagaimana jika kau menemukannya? Saat ini, mereka telah memasuki ilusi dan formasi yang terperangkap. Sekarang mereka melihat hal yang sama persis seperti sebelumnya. Namun kenyataannya, ke-16 dari mereka telah dipisahkan oleh formasi yang berbeda. Murong Yu dengan cepat meledakkan formasi demi formasi, dan pada saat yang sama, ia telah bergegas keluar dari Hetul Wushu. Penindasan, kali ini, dewa milik Murong Yu yang keluar. Setelah dewa itu muncul, kekuatan terkuatnya langsung meledak, dan langsung meledakkan salah satu pembangkit tenaga listrik Rana Evangelion Agung yang terperangkap. Pria kuat ini awalnya terperangkap dalam ilusi, dan ia sama sekali tidak menyadari serangan Murong Yu. Oleh karena itu, ia hanya bereaksi ketika kekuatan Murong Yu mencapai tubuhnya. Namun, sudah terlambat. Murong Yu, seperti dia, adalah orang kuat di alam Dayan. Namun pada saat ini,
Murong Yu menyerang dengan sekuat tenaga, secara langsung menimbulkan kerusakan berat pada pria kuat dari suku naga beracun itu. Dan Murong Yu tidak hanya menembak sekali, tetapi menyerang satu persatu, dan langsung membunuh orang kuat dari suku Dulong tanpa daya untuk melawan, dan akhirnya dengan mudah ditekan dalam Hetu Luoshu. Memanfaatkan penyakitnya dan membunuhnya. Setelah menekan pembangkit tenaga listrik alam evolusi yang hebat ini, Murong Yu sendiri juga bergegas ke Hetu Luoshu, dan ingin mengendalikan jiwa pembangkit tenaga listrik tersebut. Setelah dipukul berulang kali, bagaimana orang kuat dari suku Dulong dapat menahan serangan Murong Yu? Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi jiwa orang kuat dari suku naga beracun untuk dikendalikan. Setelah dikendalikan oleh jiwa, orang ini menjadi budaknya. Saya melihatnya memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat, budak telah melihat Tuan. Murong Yu mengangguk, beri aku waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan lukamu ke kondisi puncak. Lagi pula, Murong Yu telah meningkatkan kemampuan percepatan waktu Hetu Luoshu secara ekstrim. Dalam proses ini, Murong Yu tidak membantunya. Karena vitalitas pohon kehidupan tidak memiliki efek penyembuhan pada makhluk gelap. Sebaliknya, jika kekuatan kehidupan mengenai makhluk gelap, itu akan menjadi kerusakan besar bagi makhluk gelap. Dalam sekejap, ribuan tahun, setelah waktu dipercepat secara ekstrim, budak Murong Yu ini dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Segera, Murong Yu meninggalkan Hetu Luoshu bersamanya, langsung mengunci pembangkit tenaga listrik alam Dayan dari suku naga beracun kedua, dan melancarkan serangan panik. Budak milik Murong Yu dengan cepat mendekati target yang kuat, dan sebelum lawan lengah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa milik Murong Yu telah meledak. Kamu, orang kuat dari suku Dulong menatap budak Murong Yu dengan mata terkejut, wajahnya penuh dengan warna yang luar biasa Wang Fiction. Di bawah tatapan mata pembangkit tenaga listrik alam evolusi besar ini, Murong Yu dan budaknya menembak pada saat yang sama, menyebabkannya terluka parah dalam sekejap. Setelah kerusakan berat, nasib makhluk gelap di alam evolusi besar pada dasarnya hancur. Setelah kerusakan berat, Murong Yu dapat dengan mudah menekannya sendiri, belum lagi ada makhluk gelap di tingkat alam evanescen besar untuk membantu. Akibatnya, makhluk gelap ini dikumpulkan oleh Murong Yu ke dalam buku Hetu Luo. Dengan waktu yang semakin cepat, Murong Yu dengan cepat mengendalikan jiwa makhluk gelap itu. Makhluk gelap tingkat ini tidak hanya memiliki jiwa, tetapi mereka juga lebih kuat daripada jiwa orang-orang kuat di alam yang sama di dunia asli. Namun, jiwa Murong Yu lebih kuat, dan yang paling cocok adalah mengendalikan jiwa orang lain semacam ini. Oleh karena itu, setelah mengendalikan jiwa dua pembangkit tenaga listrik di alam yang sama, Murong Yu hampir tidak merasakan apapun. Di puncaknya, Murong Yu juga mampu mengendalikan sejumlah besar jiwa budak yang melampaui ranahnya sendiri, tanpa tekanan apapun. Dengan bantuan Murong Yu, budak kedua dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Kemudian, ia muncul di luar rumah bersama Murong Yu dan budak pertama. Ketiga pembangkit tenaga alam generasi agung menyerang secara bersamaan, dan makhluk gelap tingkat alam generasi agung yang mereka incar tidak bereaksi sama sekali. Ia telah dilukai oleh trio Murong Yu dan berhasil menangkapnya. Lagi pula, trio Murong Yu sangat kuat, dan mereka masih dalam mode serangan diam-diam. Jika ingin membunuh, mereka bisa membunuh makhluk gelap itu dalam sekejap. Namun, Murong Yu tidak ingin membunuh mereka, juga tidak ingin melukai mereka dengan parah. Lagi pula, butuh waktu tertentu untuk memulihkan tubuh fisik setelah cedera parah. Tiga budak, selain Murong Yu sendiri, sudah ada 4 kekuatan super di tingkat alam evolusi agung. Ini cukup menakutkan, semakin besar jumlahnya, semakin tajam kemajuannya. Di waktu berikutnya, satu demi satu makhluk gelap bermata besar dikendalikan oleh jiwa dan tubuh Murong Yu. Semakin banyak budak yang dikendalikan olehnya. Bahkan, pada akhirnya, Murong Yu hanya mengambil makhluk-makhluk gelap ini dan menyegelnya di Hetu Luoshu, tanpa harus mengendalikan jiwa mereka terlebih dahulu. Karena ada cukup banyak jiwa di bawah kendalinya, cukup banyak bantuan untuknya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 16 makhluk gelap dari suku naga beracun di tingkat alam generasi agung telah ditangkap oleh Murong Yu. Rumah itu kembali sunyi. Ketika Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, tidak ada seorang pun di sana. Dari awal hingga akhir, suku Grimlock tidak menyadarinya. Entahlah, pertempuran mengerikan telah terjadi di sini, dan aku bahkan tidak tahu bahwa Murong Yu telah mengendalikan 16 makhluk gelap setingkat Evangelion Agung sebagai budaknya. Setelah beberapa waktu, Murong Yu mengendalikan semua jiwa makhluk gelap dari 16 suku naga beracun, menjadikan mereka budaknya sepenuhnya. Saat ini, meskipun kekuatan Murong Yu sendiri belum meningkat, kekuatannya secara keseluruhan telah melampaui beberapa suku di dunia gelap. Meskipun tidak sehebat suku hilang untuk saat ini, perbedaannya tidak jauh. Selama Cuyun dapat meningkatkan beberapa ranah kecil lagi, setelah mencapai tingkat kesedihan, Murong Yu dapat sepenuhnya mengendalikan suku kesedihan. Faktanya, saat ini, Murong Yu juga dapat menggunakan 16 makhluk gelap ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik lain dari suku Dulong, dan kemudian mengendalikan suku Dulong. Hal ini juga mungkin terjadi. Para ahli yang datang untuk membunuh Murong Yu adalah para ahli inti dari suku Dulong. Meskipun bukan orang-orang terkuat, mereka juga mengetahui banyak rahasia suku naga. Melalui ingatan mereka,
Murong Yu telah mempelajari banyak hal tentang suku Dulong. Haruskah aku terus memimpin suku jiwa hilang untuk menghancurkan suku Dulong, atau haruskah aku langsung menghancurkan suku Dulong dan kemudian mengendalikan suku Dulong? Pikir Murong Yu, jika digunakan dengan baik, Murong Yu dapat sepenuhnya membunuh naga beracun itu. Kemudian mengendalikan seluruh suku naga beracun. Namun, bahkan jika suku naga beracun dikendalikan dengan cara ini, makhluk-makhluk gelap di bawah pasti tidak akan menerima Murong Yu. Berbeda dengan suku hilang, dari yang kuat di alam Dayan hingga makhluk-makhluk gelap biasa, mereka semua sangat mengagumi Murong Yu. Oleh karena itu, di suku jiwa hilang, Murong Yu bagaikan ikan di air. Bahkan jika ia membunuh para jiwa hilang, menjadi penguasa suku jiwa hilang bukanlah masalah. Mungkin beberapa makhluk gelap akan pergi saat itu, tetapi banyak makhluk gelap akan tetap tinggal. Oleh karena itu, Murong Yu memutuskan untuk tetap tinggal di suku jiwa hilang dan terus menjadi pemimpinnya. Jika keinginan untuk berkabung akan merugikannya, ia tak keberatan membunuh Duka dan menggantinya. Sudah waktunya untuk menghancurkan suku naga beracun, rintih Murong Yu dalam hati. Ia telah meninggalkan Hetu Luoshu dan muncul di suku jiwa yang hilang. Segera, ia meninggalkan suku Horde sendirian. Setelah menjauh dari suku Grimlock, ia melepaskan 16 budak dari Hetu Luoshu. Kalian kembali dan tahu apa yang harus dilakukan, kata Murong Yu ringan, menatap ke-16 budak tingkat alam Dayan itu. Baik, Tuan, kami akan mengatakan bahwa misi ini gagal. Tapi kami tidak akan mengungkap hubungan antara kami dan Tuan. Lagi pula, kami ingin bersembunyi di suku naga racun, dan kami hanya perlu Tuan untuk memberi perintah, dan kami akan dengan setia menjalankan perintah Tuan. Ke-16 budak itu berkata dengan hormat dan serempak. Murong Yu mengangguk, lalu melambaikan tangan. Alhasil, ke-16 orang kuat ini segera pergi. Mereka adalah bidak catur yang disusun oleh Murong Yu di suku Dulong. Selama Murong Yu menggunakannya, ia dapat menggulingkan suku Dulong dalam sekejap. Tentu saja, Murong Yu tidak akan terlalu mencolok. Ia tidak ingin kendalinya atas ke-16 makhluk gelap itu diketahui publik. Bagaimanapun, ini adalah kartu asnya. Setelah banyak budak pergi, Chu Yun mengamati wilayahnya. Wilayah Dayan telah meningkat, dan peningkatan kekuatannya cukup mengerikan. Jika mereka kalah, mereka pasti iri, bukan? Karena itu, Murong Yu tidak berniat menunjukkan semua kekuatannya. Setelah menekan alam hingga ke surga ketujuh dari alam Tianyuan, sisiran kembali ke suku jiwa hilang. Setelah suku naga racun gagal dalam pembunuhan ini, tidak ada tindakan di waktu berikutnya. Dan tidak ada tindakan di pihak suku jiwa suram. Namun, setiap kali mereka melihat Murong Yu, para ahli suku jiwa hilang akan bertanya, kapan mereka akan menyerang suku naga. Akankah suku naga racun dihancurkan? Murong Yu hanya tersenyum dan menjawab, waktunya belum tiba. Memang, waktunya belum tiba. Sekalipun dia sudah memiliki bidak catur untuk menerobos masuk ke suku naga. Namun sekarang kekuatan suku naga racun masih lebih tinggi daripada suku hantu. Oleh karena itu, Murong Yu harus menunggu kesempatan. Dalam beberapa hari terakhir, Murong Yu telah memikirkan cara untuk menghancurkan suku naga racun, akses ke bab-bab terbaru. Dan bukan hanya dia, tetapi orang-orang kuat dari jiwa yang hilang dan suku jiwa yang hilang terus-menerus bertanya. Murong Yu menemukan bahwa sejak kemenangan berturut-turut, semua orang di suku yang hilang tidak lagi memiliki depresi sebelumnya. Ada beberapa kesombongan dan meremehkan musuh. Tetapi itu lebih ambisius. Keinginan, pertama-tama harus membasmi suku naga racun, dan kemudian terus berkembang, berusaha untuk memperkuat suku hantu. Murong Yu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Karena, sekarang dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghancurkan suku naga. Langsung menyerang, suku jiwa yang hilang belum memiliki kekuatan ini. Menggunakan 16 budak itu, Murong Yu belum ingin mengekspos mereka. Intinya adalah, tidak masalah jika mereka terekspos. Begitu mereka digunakan, akan terungkap bahwa Murong Yu dapat mengendalikan jiwanya. Setelah masalah ini menyebar, saya khawatir seluruh dunia gelap tidak akan menoleransi dia. Pada saat itu, jika dia menarik kekuatan teratas di dunia gelap, Murong Yu akan berada dalam bahaya. Jadi, tenanglah sekarang, tunggu kesempatan. Berita yang kembali dari 16 budak, setelah pembunuhan ini gagal, naga beracun itu secara alami marah. 16 pembunuh dimarahi sampai berdarah. Tapi hanya itu, Anda tidak bisa membunuhnya. Ditambah dengan penekanan berulang dari 16 orang kuat, Murong Yu menerima perlindungan terbaik di suku jiwa yang hilang. Tidak semudah membunuh dia seperti membunuh para pelayat. Pada akhirnya, Dulong menyerah pada ide untuk membunuh Murong Yu. Selain itu, seluruh suku ditutup rapat dan tidak bisa keluar. Mereka sangat percaya bahwa bahkan jika Murong Yu melawan langit, bagaimana dia bisa membantu suku naga beracun ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Perahu yang buruk itu masih memiliki paku 3 titik. Selama suku Dulong tidak mengambil inisiatif untuk mengirim pasukan, strategi Murong Yu tidak akan berguna, dan tidak akan membantu mereka. Memang, saat ini, Murong Yu sama sekali tidak bisa membantu mereka. Marsekal, suku naga racun tidak bisa menyusut, adakah cara untuk menghancurkan mereka? Di aula, Arwa bertanya kepada Murong Yu dengan suara berat. Murong Yu terdiam, dan semua orang di aula juga terdiam.
Dan berkabung hanyalah bertanya dengan santai. Karena dia juga tahu bahwa kura-kura naga racun tidak bisa menyusut, sulit bagi mereka untuk langsung masuk. Haruskah kita pergi untuk membunuh naga racun? Tiba-tiba seorang makhluk gelap berkata. Membunuh naga racun. Mata orang-orang yang hadir tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya halus. Namun tak lama kemudian semua orang menggelengkan kepala. Naga beracun adalah yang terkuat dan terkuat di seluruh suku naga beracun, bukan satu pun. Kekuatannya hampir sama dengan jiwa yang hilang. Konon, ia telah mencapai surga kelima alam Dayan. Berhadapan dengan orang sekuat itu, kecuali orang kuat di alam yang sama, bahkan orang kuat di alam surga keempat pun tak ada gunanya. Bahkan jika itu taktik yang ramai. Di suku jiwa yang hilang, selain jiwa yang hilang sebagai surga kelima alam evolusi agung, hanya ada segelintir yang lain, bahkan surga keempat alam evolusi agung. Bagaimana mungkin orang seperti itu membunuh naga beracun? Jika kau benar-benar ingin membunuh naga beracun, ia pasti akan mati. Auzu.com kecuali jika itu adalah jiwa yang hilang. Namun, jiwa yang hilang tidak yakin bisa membunuh naga beracun sendirian. Lagi pula, di negara mereka, membunuh orang lain sangat jarang. Kecuali jika itu adalah akhir dari perjalanan. Oke, saat ini, hati Chu Yun tergerak. Baru saja, para budak yang ia kendalikan mengiriminya beberapa pesan. Naga racun akan segera meninggalkan suku naga racun untuk sementara waktu. Ini kesempatan bagus, pikir Chu Yun dalam hati. Namun, Dulong pergi diam-diam ketika dia keluar dari pintu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Bagaimana aku bisa memberitahu jiwa yang hilang tanpa membuat jiwa yang hilang curiga? Lagi pula, itu rahasia besar, dan banyak pejabat senior di suku Dulong tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin Murong Yu tahu? Mungkinkah dia agen rahasia suku naga? Sebelum Murong Yu sempat bergaul dengannya, Lo Sol tiba-tiba mencibir, semuanya, aku baru saja menerima pesan. Sebentar lagi, akan ada bola iblis langit yang lahir di alam rahasia iblis langit. Kita harus pergi dan merebut bola iblis langit ini. Mutiara iblis langit. Murong Yu terkejut. Dia tahu apa itu bola iblis langit. Seperti paman makhluk gelap, bola iblis langit mengandung banyak kekuatan gelap. Namun, ukurannya jauh lebih besar daripada paman makhluk gelap, dan jauh lebih presisi. Bahkan bola surgawi terburuk pun dapat meningkatkan kekuatan makhluk gelap di alam Dayan. Agaknya, kepergian naga beracun itu berkaitan langsung dengan kemunculan mutiara iblis langit. Mungkinkah naga beracun itu akan merebut bola iblis langit? Hanya saja Dulong terlalu licik dan tidak menjelaskannya dengan jelas. Tentu saja, ini bukan berarti duka cita lebih terbuka dan tulus daripada naga beracun. Dalam pertempuran saat ini dengan naga beracun, suku Lo Sol memiliki keunggulan. Oleh karena itu, para pelayat dapat mengatakan secara terbuka bahwa mereka akan merebut bola jahat langit. Namun, suku naga racun tidak berani mengatakannya, karena takut suku hantu akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Jika ia bisa mendapatkan mutiara iblis langit, itu akan sangat membantu peningkatan kekuatan Murong Yu. Mungkin ia bisa terus meningkatkan beberapa wilayah kecilnya. Namun, yang harus dipertimbangkan oleh Murong Yu sekarang bukan hanya untuk mendapatkan mutiara iblis langit, ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap suku naga beracun. Lagi pula, manik iblis langit sangat sedikit, bahkan jika mereka mendapatkannya kali ini, mereka mungkin bisa meningkatkan kekuatan Murong Yu. Namun, yang diinginkan Murong Yu adalah peningkatan jangka panjang. Mutiara iblis langit tidak akan selalu ada, dan Murong Yu tidak yakin ia bisa merebut mutiara iblis langit. Namun, jika suku naga beracun ditangkap dan suku jiwa hilang tumbuh secara bertahap, manfaat bagi Murong Yu akan selalu ada untuk penaklukan suku-suku lain di masa depan. Tuan, saya khawatir berita ini akan segera menyebar, kan? Banyak suku pasti sudah tahu, kan? Banyak tokoh berpengaruh yang mengincar bola iblis langit ini. Saya pikir, apakah naga beracun itu juga akan pergi untuk merebut iblis langit? Jika Anda pergi ke alam rahasia iblis langit, ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan suku naga beracun dalam satu gerakan. Langkah kaki Murong Yu terdengar dan ia memberikan nasihatnya sendiri kepada jiwa tersebut. Ada sedikit keraguan di wajah jiwa yang sedang berduka. Mutiara iblis langit, ia bertekad untuk menang. Karena ia telah terjebak dalam kondisi ini selama bertahun-tahun. Munculnya mutiara iblis langit dapat membuatnya lebih kuat. Namun, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan suku naga beracun. Namun, sekarang ia hanya bisa memilih satu, jadi ia sedikit kesakitan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Tuan, saya rasa saran Jenderal Marsekal itu bagus. Kali ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk menghancurkan suku naga beracun. Lagi pula, kita berusaha menghancurkan suku naga beracun sesegera mungkin, lalu pergi ke alam rahasia Tianxia, mungkin kita masih bisa merebut orb iblis langit, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Seorang tokoh inti dari suku jiwa hilang keluar dan menyampaikan pendapatnya. Jiwa hilang masih ragu-ragu dan menatap semua orang, bagaimana dengan kalian? Apa pendapat kalian? Tuan-tuan, seperti yang dikatakan Marsekal, kali ini adalah kesempatan langka yang bagus. Saya juga setuju dengan ide Marsekal. Bola surgawi akan muncul di masa depan,
tetapi kesempatan bagus ini telah hilang dan akan hilang. Jadi, saya sarankan untuk menghancurkan suku naga. Baca teks lengkap bab terbaru. Semua orang bersuara, semuanya ingin menghancurkan suku Dulong. Lagi pula, suku naga beracun lebih kuat dari mereka, dan mereka telah diganggu terlalu keras sebelumnya. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Adapun mutiara iblis langit, mereka juga ingin mendapatkannya. Namun, apakah mereka bisa merebutnya masih menjadi pertanyaan. Lagi pula, jika direbut beberapa kali, itu hanya akan menjadi kehilangan jiwa, dan itu bukan giliran mereka sama sekali. Dan jika suku naga beracun dihancurkan, maka rumah harta karun suku naga beracun dapat direbut. Pada saat itu, siapapun dari mereka akan mendapatkan keuntungan besar. Aku tidak bisa menangkap mereka beberapa kali, tetapi jika bisa menghancurkan suku naga, pasti akan ada banyak makhluk gelap yang menyerah. Pada saat itu, suku jiwa yang hilang akan semakin kuat. Dan semakin besar suku yang hilang, semakin banyak peluang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, mereka dengan mudah membuat pilihan yang tepat. Jiwa yang hilang masih ragu-ragu, ia ingin meningkatkan wilayahnya. Namun pendapat itu tidak dapat diubah. Jika ia bersikeras dengan caranya sendiri, kesetiaan orang-orang ini kepadanya secara bertahap akan melemah. Akhirnya, setelah memikirkannya sejenak, jiwa itu tetap setuju. Marsekal Agung, terserah padamu selanjutnya. Kali ini, kita harus membunuh suku naga beracun sekaligus. Jiwa itu menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Namun, Murong Yu tahu bahwa jiwa yang hilang telah memberinya perintah kematian. 800 hampir semua buku, yang lebih stabil dan lebih cepat daripada situs biasa, dan tidak ada iklan di semua teks. Jika ia tidak bisa menghancurkan suku naga kali ini, ia akan merasa lebih baik. Selama jiwa yang hilang setuju untuk mengirim pasukan untuk menyerang suku naga racun, Murong Yu memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan suku naga racun. Oleh karena itu, Murong Yu mengambil alih semua komando dan segera mengirim organisasi intelijen suku jiwa yang hilang untuk menyelidiki situasi tersebut. Meskipun, Murong Yu telah mengubur bidak catur di suku Dulong, tetapi penampilan di permukaan masih perlu dilakukan, jika tidak Dang Sun dan yang lainnya akan meragukan sumber intelijennya atau keandalan seks. Dan Murong Yu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menempatkan informasi yang ia dapatkan secara adil, sehingga tidak ada yang akan meragukan sumber informasi Murong Yu. 3 hari kemudian, Dulong diam-diam meninggalkan suku Dulong bersama beberapa orang kuat dari suku Dulong. Namun, Dulong memang pantas disebut rubah tua. Meskipun dewanya telah pergi, masih ada klon di suku tersebut. Para makhluk gelap yang pergi bersamanya juga meninggalkan klon mereka. Selain itu, orang-orang ini juga sesekali muncul di suku tersebut. Oleh karena itu, makhluk gelap dari suku Dulong yang tidak sadar tidak tahu bahwa Dewa Dulong telah pergi. Jika saja Murong Yu memiliki 16 budak yang tersisa di suku Dulong, jika tidak, Murong Yu tidak akan tahu. Lagi pula, jika mengandalkan kecerdasan suku jiwa yang hilang, tidak ada kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Murong Yu juga melaporkan kepada suku jiwa yang hilang tentang kepergian Dulong. Namun, setelah mendengar ini, jiwa yang hilang itu hanya mengangguk dan terus membiarkan Murong Yu mengendalikan komando. Kali ini, jiwa yang hilang juga memutuskan untuk bertindak. Bantulah Murong Yu menghancurkan suku naga beracun. Namun, ia juga tahu bahwa ia hanya unggul dalam kekuatan tempurnya sendiri. Ia jauh lebih rendah daripada Murong Yu dalam memimpin pasukan dalam perang dan sebagainya. Ditambah dengan kemenangan-kemenangan dalam perang-perang sebelumnya, ia yakin akan kemampuan memimpin pasukan oleh Murong Yu. Setelah menyentuh suku naga racun yang telah memasuki alam rahasia iblis surgawi, Murong Yu memberi perintah. Tiba-tiba, semua orang yang mampu bertempur di suku jiwa hilang bergegas meninggalkan suku jiwa hilang, mereka sudah siap dan bersiap. Auzu.com setelah mengetahui bahwa mereka akan menghancurkan suku Dulong, orang-orang ini tidak membutuhkan sepatah kata pun dari Murong Yu. Mereka semua berpencar dengan kecepatan tercepat, dan bergerak cepat seperti arus deras. Suku naga racun pun berlalu. Di pihak suku naga racun, berkat para budak jiwa, Murong Yu dapat mengendalikan situasi suku naga racun kapan saja. Terlebih lagi, di bawah pengaruh Murong Yu, sekitar 10 budak jiwa juga telah siap. Beberapa budak mengikuti naga racun ke alam rahasia dewa. Karena itu, Murong Yu tahu segalanya tentang Dulong. Tak lama kemudian, pasukan suku jiwa hilang telah muncul di luar suku Dulong. Saat ini, tidak ada yang aneh dengan suku naga beracun, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah terkepung. Marsekal Agung, apa rencanamu sekarang? Sang jiwa berjalan ke sisi Murong Yu dan berkata dengan suara berat. Dibagi menjadi 100 tim, dan langsung menyerbu dari segala arah. Pada saat yang sama, meninggalkan beberapa pembangkit tenaga listrik teratas untuk membentuk tim pisau tajam, setelah menyerbu suku naga, mengamuk di dalam, mencari peluang untuk membunuh pembangkit tenaga listrik suku naga. Dan menyerbu, membubarkan kam mereka dan membiarkan mereka, mengacaukan, posisi mereka. Tentu saja, jika Tuan tertarik, Anda juga bisa memimpin pasukan pisau tajam untuk bertempur. Saya percaya kekuatan seorang Tuan tak terkalahkan. Kata Murong Yu datar. Benar saja, senyum tersungging di wajah jiwa yang hilang, jarang ada kesempatan untuk bergerak.
Kali ini, naga beracun tidak ada di sini, meskipun tidak ada aksi. Tapi siapa yang menjadikan suku naga beracun musuh kita? Hari ini saya akan memimpin pasukan pisau tajam, menghancurkan suku naga beracun. Ngomong-ngomong, Marsekal Agung, Anda tidak cukup kuat. Anda harus duduk di tengah pasukan dan memimpin perang. Sambil berbicara, Dangsun memerintahkan beberapa orang kuat dari suku Dangsun untuk tetap tinggal dan melindungi Murongyu. Melindungi Murongyu adalah hal yang mulia bagi penduduk suku yang hilang. Namun, karena melindungi Murongyu, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, yang membuat mereka sedikit tertekan. Tembak, siapkan formasi, perintah Murongyu, dan segera, mereka yang bisa membentuk formasi mulai berbaris di luar suku Dulong. Kali ini, Murongyu tidak akan pernah membiarkan siapapun dari klan naga beracun lolos. Hanya saja, Murongyu memberi mereka dua pilihan, mati dalam pertempuran dan menyerah. Tata letaknya tidak rumit dan relatif sederhana. Beberapa di antaranya telah diatur oleh Murongyu sebelumnya, jadi buang saja saat ini. Oleh karena itu, dalam waktu setengah hari, formasi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung seluruh suku naga beracun. Bunuh. Setelah formasi terbentuk, mengikuti perintah Murongyu, pasukan suku Horde mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi dan bergegas menuju suku naga beracun. Khususnya, pasukan pisau tajam yang dipimpin oleh jiwa melesat ke langit di atas suku naga. Suku naga beracun, hancurkan dia untukku. Jiwa itu meraung, menghantam tanah di kehampaan, dan menghantamnya.